Dalam satu perjalanan balik dari bekerja, saya melihat suatu billboard yang besar bertuliskan bahwa hidup itu satu kali, tetapi check out-nya berkali-kali. Dalam hati saya berpikir, apa ya maksudnya ya? Lalu saya mencoba merenungkan dan mengambil suatu inspirasi. Benar juga, hidup itu adalah satu perjalanan, tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus dilewati. Hidup hanya satu kali. Bisa jadi kita keluar dari jalan yang baik, keluar dari jalan yang benar, yaitu check out. Tetapi satu hal yang harus kita lewati, kita harus kembali, kita harus berubah menjadi lebih baik dan menjadi lebih benar. Berubah untuk menjadi sempurna dari sebelumnya. Pada hari ini kita akan belajar tentang hidup baru. Saya percaya melalui hidup baru yang lebih baik, kita akan dibawa dalam kebahagiaan. Dulu saya sebagai seorang Katolik, saya mengenal Katolik ini sejak saya duduk di bangku SD. Dan sebelum saya mengenal KTM, kehidupan rohani saya hanya biasa-biasa saja. Orang bilang hangat-hangat tayayam. Saya ke gereja hanya satu kali dalam seminggu, itu hitung-hitung sudah lumayan. Ke gereja hanya sebagai PDKT, pokok datang ngeliatin tampang. Tetapi setelah saya mengenal KTM melalui retret awal, nah itulah titik di mana hidup rohani saya berubah dan dirubah oleh tuntunan Roh Kudus. Dulunya yang PDKT, maka saya ke gereja menjadi PDKRT. Pasti datang karena rindu Tuhan. Sehingga kehidupan doa, ekaristi saya menjadi suatu tuntunan, bukan lagi sekedar ya tampang doa. Saya Darius dari KTM wilayah Jember. Hari ini kita akan melihat bagaimana sih hidup baru. Kalau kita mendengar kata hidup baru secara umum, apa yang terlintas dalam benak Anda? Perkawinan, persatuan. Ya, benar juga. Tetapi di dalam konteks rohani, hidup baru adalah hidup yang berubah dalam tuntunan Roh Kudus. Maksudnya bahwa kita yang telah menerima Roh Kudus melalui pembaptisan dan mengalami persatuan dengan Roh Kudus, sehingga hidup kita ini semakin sempurna, yaitu semakin menjadi kudus untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan inilah tujuan Allah bagi kita manusia. Seperti dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Hidup yang berkelimpahan adalah hidup suatu kebahagiaan. Bagaimana hidup baru atau hidup dalam Roh Kudus ini menjadikan kita ini berkelimpahan atau bahagia? Maka sebelumnya kita perlu mengetahui siapakah sih Roh Kudus itu? Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17, disampaikan bahwa Yesus sebelum naik ke surga, dia akan meminta kepada Bapa seorang penolong, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh Allah yang merupakan pribadi Allah yang ketiga, yang akan membantu kita manusia di dunia ini untuk menjadi kudus. Roh Kudus ini membantu kita manusia dalam hidup di dunia
menghadapi tantangan, menghadapi godaan, agar hidup manusia itu menjadi lebih baik, lebih benar. Ibu Bapak yang terkasih di dalam Kristus, ketika kita dibaptis, maka kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita dihapuskan dari dosa asal dan kita disatukan dengan gereja, dan satu lagi kita dianugerahkan Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus menyatu dalam hidup kita, maka kita akan mengenal Allah secara lebih mendalam, lebih pribadi, mengalami pengalaman iman yang akan mengubah hidup kita. Sebagai contoh, Maria Magdalena. Di dalam Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50, Maria Magdalena sebelum bertemu dengan Yesus sebagai seorang pendosa. Dan setelah bertemu dengan Yesus dan bertobat, maka Maria Magdalena hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus dan diubahkan dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru, yaitu hidup di dalam kasih. Nah, karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, agar kita mengalami suatu hidup yang baru, maka pertama-tama kita harus berubah, berbalik, bertobat seperti halnya Maria Magdalena. Agar Roh Kudus lebih berkarya, membentuk dan mengarahkan, mengubah cara hidup lama kita menjadi hidup yang lebih bermakna, dan dengan pengalaman iman, dengan doa yang bertumbuh, menghayati liturgi, menghayati sakramen, menghayati ekaristi, serta membuka diri untuk karunia-karunia karismatik Roh Kudus. Seperti yang disebutkan di dalam Galatia 5, yaitu ayat yang kedua 2 sampai 23, lalu di dalam 1 Korintus 12, 13 dan 14. Nah, maka mari Ibu Bapak yang terkasih di dalam Kristus, kita buka hati kita hidup di dalam persatuan dengan Roh Yesus, Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri. Dan kita menjadi hidup yang baru. Sehingga kalau kita mencapai suatu kebahagiaan, bukan hanya di dunia ini, tapi kelak, yaitu di dalam kehidupan di surga. Tuhan memberkati. Amin.